Sahabat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tengah-tengah pelayanan Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Dari gedung gereja Jemaat Barabaraya, saya Pendeta Justin Elilambe bersama dengan teman-teman menyapa saudara-saudara yang ada dalam lingkup wilayah 4 Gereja Toraja. Dalam sate malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 1-6. Tapi sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa atas kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh berjumpa kembali dalam sate malam di tengah-tengah pelayanan Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman itu kami boleh baca dan renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang siap mendengarkan malam ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya 49 ayat 1-6. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin, firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Harapan kita bahwa semua ada dalam keadaan yang sehat. Dan saat ini dari pembacaan kita diberi tema hati dan peran seorang hamba. Bacaan kita hari ini di pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel. Dan misi Mesias ialah agar semua bangsa mendengarkan Injil keselamatan dan bahkan mempunyai kesempatan untuk percaya kepada Anak, yaitu hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah contoh.
Seorang wanita parubaya keasikan mempersiapkan makanan di meja. Ditata dengan rapi, bahkan aroma makanan itu yang ia upayakan untuk siapkan mengundang selera makan. Tapi apakah dia memakannya? Tidak, saudara-saudara. Namun ia tak kuasa memakannya. Ia tidak mau memakannya terlebih dahulu karena godaan atau perasaan yang ia rasakan bahwa aroma makanan itu mengundang selera makan. Ia sadar bahwa semua yang disiapkan adalah untuk tuannya. Ia rela menahan selera makannya sampai tuannya habis makan. Sesudah ia membereskan meja makan, barulah ia duduk. Ia menikmati makanan buatannya. Ya, sebuah pengabdian yang luar biasa. Seorang hamba yang setia pada tuannya. Banyak orang memahami bahwa menjadi hamba, saudara-saudara, adalah suatu posisi yang sangat-sangat rendah. Menjadi seorang hamba adalah sebuah pekerjaan atau sebuah posisi yang tidak terhormat. Mendengar saja sebutan hamba, ya hamba. Kita sudah bisa membayangkan saudara-saudara apa pekerjaannya. Tetapi hamba yang satu ini berbeda. Ia adalah hamba yang dimuliakan. Tak lain adalah Yesus, dan ia setia bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus disebut sebagai hamba. Yesaya menyatakan sebagai seorang yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Ia dipanggil sejak dari kandungan dan namanya telah disebut sejak masih dalam perut ibunya. Mulutnya dibuat tajam bagai pedang, dan ia pun dibuat bagai anak panah yang runcing. Melalui dia kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan ini disampaikan untuk menjadi pengharapan bagi hambanya, bagi umatnya yang berada pada pembuangan di Babel. Nubuatan ini disampaikan kepada mereka agar mereka punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ia dipermuliakan di mata Tuhan. Oleh karena itu baginya terlalu kecil jika hanya disebut sebagai hamba. Tetapi ia juga disebut sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lewat terang itu bangsa-bangsa beroleh hidup. Dan hidup bukan hanya sekadar hidup, saudara-saudara, tetapi bangsa-bangsa itu akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang selama-lamanya. Yesus adalah Tuhan. Itu pasti. Namun ia datang berperan sebagai hamba melayani Bapanya di sorga. Pelayanannya itu dinyatakan dan dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya bagi dirinya sendiri dan Bapanya, tetapi dirasakan bagi siapapun dia yang mau percaya kepadanya. Kalau
dalam pelayanan Yesus, saudara-saudara. Dalam bacaan kita ini, nubuatan ini disampaikan, dikatakan sebagai hamba. Tapi dalam pelayanan Yesus, lebih pada Yesus mengatakan, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Wah, luar biasa saudara-saudara, saya dan saudara sudah dijadikan sebagai sahabat oleh Yesus. Ia datang ke dalam dunia ini sebagai hamba untuk melakukan kehendak Bapanya di sorga. Tetapi ia mau datang kepada kita untuk menjadi sahabat bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Lihat apa yang dia lakukan sampai membasuh kaki murid-muridnya. Ia rela merendahkan dirinya. Ia rela melakukan hal-hal yang bukan pada porsinya ia lakukan. Pernahkah kita mau melakukan hal yang mungkin bukan menjadi tugas kita? Kalau saudara sebagai bos di kantor, pernahkah kita melakukan hal-hal kecil yang mungkin bukan menjadi tugas saudara? Menjadikan contoh bagi orang yang ada di sekitar saudara. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus melayani seperti Yesus. Barang siapa ingin jadi besar, siapa ingin ditinggikan, jadilah pelayan bagi sesamanya. Melayanilah dengan sungguh. Jangan ada paksaan apapun. Itu yang disebutkan tema kita tadi. Hati dan bagaimana peran kita sebagai seorang hamba. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita mendengarkan persembahan pujian yang akan menyanyikan pujian nyanyian Kidung Baru 162, meskipun di dalam lembah. Disilahkan. Sabda dari Tuhan.
berperang melawan dosa. Oh betapa ku lemah, aku nyaris putus asa, serta maut hampirlah. Aku pasrah bertelut, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Aku pasrah bertelut, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Sobat dari Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang telah disampaikan di dalam Alkitab, bahkan merenungkannya bersama-sama. Kiranya firman itu Tuhan kami boleh memahaminya dengan baik dan bahkan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang melayani dalam lingkup pelayanan Sinode Wilayah 4, dimanapun berada saat ini. Dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan tolong, Tuhan berkati melayani di tengah-tengah jemaat. Juga Tuhan kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka agar mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, pekerjaan mereka. Mereka selalu bersyukur dan bahkan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan buat para penatua, diaken, pendeta di tengah-tengah pelayanan wilayah 4. Kau beri kesehatan yang cukup kepada mereka, agar mereka dengan setia melayani di tengah-tengah masa pandemik saat ini. Juga Tuhan, saat ini saudara-saudara kami melaksanakan ibadah puasa. Tolong kami Tuhan untuk saling menghargai satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia. Dan berkati juga para pemerintah kami yang terus menata bangsa dan negara ini di masa-masa pandemik Tuhan, agar mereka boleh terus memimpin bangsa dan negara ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, jika ada hal-hal yang kami lakukan dalam ibadah kami, dalam saat teduh saat ini Tuhan, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang ada dalam lingkup pelayanan wilayah 4 Gereja Toraja, demikian saat teduh malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun saudara berada.
terlebih khusus di tempat-tempat umum. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam.